Ayam kampung asli kalau sudah bertelur, terus telurnya hilang atau kita ambil, dia pasti baper. Bisa stres, kadang malah jadi macat bertelur. Atau kadang bertelur tetapi pindah mencari tempat lain untuk bertelur di situ. Makanya sekarang semakin banyak bermunculan jenis-jenis ayam kampung persilangan yang sudah dihilangkan sifat mengeramnya. Jadi ketika telur itu kita ambil, dia tidak baper. Telur yang dihasilkan pun akhirnya menjadi lebih banyak karena dia terus saja bertelur walaupun telurnya diambil, dia tidak stres. Selamat pagi, selamat datang di channel Peternak Inovatif. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kalian berada. Pada video kali ini kita akan berbagi pengalaman seputar dunia perayaman. Dulu awalnya kami belum tahu apa-apa tentang perawatan ayam, belum tahu tentang obat-obatan ayam, terus belum tahu cara penanganan ayam bila sakit, dan sebagainya. Dulu kami mengira bahwa memelihara ayam itu identik dengan bau kotoran, kemudian harus membersihkan kandang setiap hari. Sangat merepotkan, terus banyak lalat dan sebagainya. Tapi ternyata ketakutan-ketakutan itu tidak sepenuhnya benar, teman-teman. Karena jika ditangani dengan baik, maka ayam akan sehat dan indukan ayam bisa menghasilkan telur setiap hari. Untuk masalah bau kandang itu pun juga bisa kita tekan. Dan enaknya kalau kita pelihara ayam itu kebutuhan telur sehari-hari tidak perlu beli lagi. Bahkan karena sudah melebihi kebutuhan, sebagian bisa kita jual. Sebelum kita masuk ke pembahasan, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan subrek channel Peternak Inovatif, like video ini, komen, kemudian jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Baik, hal pertama yang kami lakukan dalam beternak ayam di rumah, itu adalah menentukan tujuan ternaknya. Beternak bertujuan untuk apa? Mengambil dagingnya atau telurnya? Sebagai contoh, kita memilih tujuan untuk mengambil telurnya. Maka kita mencari referensi ayam yang produksi telurnya banyak, ayam yang mudah dirawat, tidak gampang sakit, kemudian pemberian pakannya mudah sehingga hemat. Dulu kami tahunya ternak ayam paling mudah ya ternak ayam kampung. Menurut kami ternak ayam kampung saat itu sudah sangat ideal. Ayamnya nggak gampang sakit, perawatannya juga mudah. Karena sudah terbukti banyak sekali orang-orang di sekitar sini itu mereka memelihara ayam itu cukup diumbar lepas, diumbar liar. Walaupun hanya dilepas liarkan begitu saja, ayam kampungnya tetap sehat dan baik-baik saja. Hanya satu kekurangannya, yaitu telurnya sedikit. Padahal tadi kita kan sudah membuat tujuan untuk ternak ayam diambil telurnya. Maka jika kita memilih ayam kampung asli, nanti hasilnya kurang maksimal, teman-teman. Ayam kampung asli itu biasanya pasti mengeram. Kemudian setelah mengeram itu menetas, dia akan merawat anaknya. Setelah itu masuk ke masa pemulihan untuk persiapan bertelur kembali di periode berikutnya. Untuk mengeram saja perlu waktu 21 hari. Belum lagi nanti waktu untuk mengasuh anak-anaknya, maka waktu tunggu untuk ayam ini bertelur lagi bisa mencapai 3-4 bulan. Maka dari itu kita harus mencari jenis ayam yang tidak mengeram. Misalnya saja ayam KUB. Ayam KUB bisa memproduksi telur lebih banyak, teman-teman, yaitu sekitar 160-180 butir per tahun. Kemudian masih ada lagi yang lebih kencang produksi telurnya, misalnya saja ayam AKY. Itu diklaim bisa memproduksi telur hingga 290 butir per tahunnya. Terus ada ayam larmot atau layer modif. Diklaim itu bisa memproduksi telur hingga 300 butir per tahun. Dan masih banyak lagi jenis-jenis ayam kampung yang produksi telurnya itu setara dengan ayam ras petelur. Sekarang itu sudah banyak beredar. Berbeda dengan ayam kampung asli. Biasanya kalau ayam kampung asli hanya menghasilkan telur 80-90 butir per tahun.
Beda jauh, perbandingannya 300 butir per tahun dibandingkan 80 butir per tahun. Karena sekarang ini sudah dikembangkan berbagai jenis ayam yang mana tugasnya itu memang dikhususkan hanya untuk bertelur. Maka sifat alamiahnya dia itu tidak mengeram. Dia akan cuek walaupun telurnya itu kita ambil, itu ayamnya tidak akan stres. Tiap hari dia akan tetap bertelur seperti biasa. Berbeda dengan ayam kampung asli, kalau telurnya hilang atau telurnya kita ambil, dia bisa baper, ngambek, besoknya bertelur, besoknya berhenti, atau kadang mencari tempat lain untuk bertelur, pindah tempat. Jadi sedikit tips dari kami, kalau teman-teman ingin memelihara ayam kampung tipe petelur, maka jangan pilih ayam yang baperan. Maksudnya apa? Jangan memilih ayam yang memiliki sifat mengeram. Karena kalau memiliki sifat mengeram, biasanya dia akan sangat melindungi telurnya. Dia tidak rela jika telurnya diambil. Dia akan stres kalau telurnya hilang. Dan kalau telurnya ini kita ambil, dia akan ngambek. Berhenti bertelur beberapa hari sampai dia nanti merasa nyaman, terus setelah itu akan bertelur kembali. Dan ini pasti akan merugikan kita. Tapi jika kita sudah memilih jenis ayam yang tidak mengeram, otomatis kita harus menyiapkan mesin tetas. Karena tidak mungkin kita bisa menetaskan telur, tetapi induknya kan tidak mau mengeram. Itulah kita wajib punya mesin tetas. Kecuali jika kita memang hanya fokus menjual telurnya. Tanpa kita itu tidak mau menetaskan telur sama sekali, maka tidak perlu mesin tetas. Pelihara ayam kampung tipe petelur ini sangat menguntungkan teman-teman. Bayangkan, kita punya ayam yang bisa bertelur 300 butir per tahunnya. Kalau 1 ekor aja sudah 300, misal kita punya 3 ekor saja, 3 ekor indukan, berarti sudah 300 kali 3, totalnya 900 butir telur per tahun. Dalam 1 tahun, kita makan telur 900 butir. Kami rasa itu sudah lebih dari cukup. Jadi kita tidak perlu lagi bingung dengan kebutuhan telur sehari-hari. Selama sepanjang tahun kita sudah tidak bingung. Bahkan itu kami rasa masih bisa menyisihkan sebagian telurnya untuk dijual. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf, tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya.